Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Ta'lim Hidayah Sakinah yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa'ala. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab fikih wanita yang dimana pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang syarat sahnya ibadah salat kita. Sekaligus juga kita menjelaskan sedikit berkaitan tentang masalah tata cara dari pelaksanaan ibadah salat tersebut. Dan insya Allah bapak-bapak khususnya ibu-ibu sudah paham betul ya berkaitan tentang masalah tata cara ibadah salat dari takbiratul ihram sampai salam, dan tentunya berkaitan dengan sebelumnya ya berkaitan tentang 6 syarat sahnya ibadah salat. Cuma bolehlah ya kalau kita ingatkan ya terutama ibu-ibu karena kitabnya kan fikih wanita ya. Jika ibu-ibu memang tidak bisa menjawab, memang tidak pernah mengulang apa yang dicatat oleh ibu-ibu sebulan yang lalu. Bukan begitu, Bu? Ada berapa syarat sahnya ibadah salat, Bu? 6. Yang pertama, suci daripada hadas. Yang kedua, suci daripada najis, terutama berkaitan dengan 3 tempat. Badan kita suci daripada najis, pakaian kita suci daripada najis, dan tempat sholat kita suci daripada najis. Kemudian yang ketiga, mengetahui masuknya waktu sholat fardu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 103. Fa'aqimus shalah innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Tegakkanlah sholat dan laksanakanlah ibadah sholat. Sesungguhnya salat fardu ini diwajibkan atas kita untuk kita kerjakan ketika waktunya telah tiba. Yang keempat, ibu-ibu menutup aurat. Ya, auratnya wanita sangat jelas ya, seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Bapak Ibu, untuk wanita ya, berkaitan dengan aurat wanita, pipi termasuk aurat enggak? Hidung, mata, dagu, tidak ya. Bibir,
gigi, suara. Jadi itu bagian wajah. Kenapa tidak? Karena bagian wajah, bukan begitu? Nah, jangan sampai salah paham ya. Suara aurat nggak ibu-ibu? Tidak. Kalau suara aurat, ibu tidak boleh untuk menelepon ustadz ya, untuk mengundang kajian. Jelas ibu-ibu? Nah, kemudian selanjutnya ya, yang kelima apa? Menghadap kiblat. Yang terakhir, yang keenam, niat. Ya salam. Ini yang jawab pengurus Hidayah Sakinah, apa anggota kajian? Apa simpatisan? Hah? Simpatisan. Jadi pengurusnya nggak paham belum? Alhamdulillah ya. Subhanallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, kita masih ada kaitannya tuh dengan syarat sahnya ibadah salat, tapi kita kembangkan ya. Ya, pembahasan ini sebenarnya seingat saya sudah saya infokan kepada Bapak dan Ibu. Tapi sekali lagi ya, ibu-ibu ini kan sudah legend ya, artinya bisa jadi ya lupa lagi gitu loh. Karena kan dibilang tua nggak mau, saya dikritik habis tuh. Ketika saya mengasih tahu bapak atau ibu itu sudah tua gitu, saya dimarahin. Jadi istilah yang paling tepat apa? Kata ibu-ibu, bilang aja legend Ustadz. Jadi saya lebih terhormat. Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak, terutama yang sudah legend ya, berkaitan tentang masalah apa yang kita bahas hari ini adalah berkaitan tentang qadha, kemudian ya qasar, kemudian berkaitan dengan jamak. Nah, ada satu lagi adaan. Kalau kita kaitkan dengan syarat sahnya ibadah salat yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, berkaitan dengan waktu salat fardu itu kan ada 5 waktu ya. Kita katakan dikarenakan salat yang diwajibkan atas kita itu ada 5. Yang pertama adalah salat zuhur. Salat zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari. Zuhur sekarang jam 12 lewat ya 4 menit ya, seperti itu. Kemudian berakhirnya waktu zuhur itu ketika bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut. Nah, kemudian untuk waktu asar itu dimulai ketika bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut. Waktu asar sekarang ini pukul 15 lewat 29 menit ya, atau pukul 3 siang lewat 29 menit. Nah, dan berakhirnya waktu asar itu ketika tenggelamnya matahari. Sedangkan waktu maghrib itu dimulai dari munculnya dan terbitnya syafaq merah. Syafaq merah ya kita katakan. Nah, syafaq merah itu kalau kita suka memperhatikan sunset ya, matahari tenggelam, 1 menit setelah tenggelamnya matahari itu muncul warna kemerah-merahan ya dari arah barat, itu yang disebut dengan syafaq merah. Ya, berarti sudah masuk waktu apa? Maghrib. Maghrib sekarang pukul 18 ya, atau pukul 18 benar lewat 18 menit. Ya, pukul 6 sore lewat 18 menit ya. Kemudian selanjutnya berakhirnya waktu maghrib itu ketika syafaq merah telah hilang. Artinya hari telah gelap gulita seluruhnya ya kita katakan. Baik yang di barat ataupun di timur, baik yang di selatan ataupun di utara. Nah, kemudian sedangkan waktu isya panjang dimulai dari hilangnya syafaq merah, hari telah gelap gulita seluruhnya. Waktu isya sekarang ini pukul 19 ya lewat 32 menit. Atau jam 7 malam lewat 32 menit. Nah, kemudian berakhirnya waktu isya tersebut ketika terbitnya Fajar As-Shadiq. Fajar As-Shadiq itu adalah bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan. Kemudian waktu sholat subuh itu ketika terbitnya Fajar As-Shadiq. Ya, Fajar As-Shadiq itu bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan. Untuk waktu subuh sekarang ini pukul 4 pagi lewat 26 menit. Dan berakhirnya waktu sholat subuh tersebut ketika apa? Ketika terbitnya matahari. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, jika kita sholat sesuai dengan waktunya tadi,
Misalnya salat subuh tadi dimulai dari terbitnya fajar as-shadiq dan berakhirnya ketika terbit matahari ya. Itu ketika kita salat subuh sesuai dengan waktunya diistilahkan dengan istilah apa Bapak Ibu? Adaan, ya salam. Itu ketua kelas, kepala sekolah atau simpatisan doang? Hah? Simpatisan apa partisan? Nah, ya alhamdulillah adaan ya seperti itu. Saya lebih berharap itu ya pengurus yang menjawab itu ya terus terang. Karena ya kesian juga ya pengurus kalau nggak bisa apa-apa seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau kita sholat sesuai dengan waktunya ya itu disebutnya apa? Adaan. Nah, kalau ternyata ibu-ibu terlambat bangunnya nih. Sudah terbit matahari atau sudah waktu syuruk atau duha. Tetap sholat subuh enggak ibu-ibu? Tetap sholat subuh. Namanya apa? Qadhaan. Jelas ya? Jelas tidak? Alhamdulillah. Nah, mengqadha sholat yang dibolehkan, yang diizinkan cuma 3. Mengqadha sholat yang dibolehkan itu cuma ada 3. 3 alasan yang membuat kita boleh mengqadha sholat. Yang pertama, an-naum, ketiduran, ghalabatun naum. Nah, ketiduran. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin falyusalliha idza qama." Ya. La kafarata laha illa dalika. Barang siapa yang tertidur akan salatnya, maka salatlah ketika dia terbangun. Tidak ada tebusan dosanya kecuali melaksanakan salat ketika dia terbangun tadi itu. Ya. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu an, Abu Qatadah ini nama aslinya Haris bin Rib'i al-Ansari radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fi naumin tafritun." Sesungguhnya ketiduran itu bukanlah berarti dia meremehkan ibadah salat. Bukan berarti dia tersebut apa? Melecehkan ibadah salat atau meremehkan ibadah salat. Innama tafritu ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waqtu salati al-ukhra. Sesungguhnya seseorang dari kita ini dianggap melecehkan dan meremehkan ibadah salat ketika dia belum melaksanakan ibadah salat, dia tersebut baru mau melaksanakannya ketika waktu salat fardu yang selanjutnya hadir. Misalnya dia terlambat salat subuh tadi. Dia perlambat hingga datang zuhur. Terlambatnya tadi kena ketiduran kan. Subhanallah. Diperlambat lagi hingga datang waktu zuhur. Baru salat misalnya. Nah ini orang itu disebut apa? Tafrid. Meremehkan ibadah salat seperti itu. Melecehkan ibadah salat. Kemudian faman fa'ala dzalika falyusalliha hina yantabihu laha. Barang siapa yang ketiduran, maka salatlah ketika dia tersebut terbangun atau sadar. Naam. Dan jangan menunggu besok harinya, ya. Salat subuh yang terlambat, bukan menunggu sampai besok. Salatlah ketika kita tersebut apa? Terbangun. Dan ternyata di dalam hadis ya Abu Qatadah radhiyallahu an disebutkan juga ketika itu peperangan Tabuk, peperangan yang lumayan lama 20 hari, membuat Rasulullah dan para sahabat kelelahan yang sangat luar biasa, capek yang sangat luar biasa ya. Subhanallah, very tired ya, seperti itu. Nah, sehingga membuat Nabi dan para sahabat ketiduran. Bangun-bangun sudah terbit matahari. Yang pertama kali bangun Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasulullah mengatakan, hadzal makan hadarana syaitan. Ini tempat telah dihadiri oleh syaitan. Ini tempat apa? Telah dihadiri oleh syaitan. Kita tinggalkan tempat ini.
Kemudian setelah agak jauhan dari tempat tersebut, baru Nabi memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk melaksanakan azan ya, mengumandangkan azan. Setelah itu Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk mengerjakan qobliyah subuh. Kemudian setelah itu memerintahkan sahabat yang menjadi muadzin tadi untuk iqamatus salat. Kemudian setelah itu baru melaksanakan salat subuhnya. Artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kalau kita terlambat salat subuhnya, qobliyahnya tetap dikerjakan tidak? Tetap dikerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Nah dari hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, alasan yang pertama boleh untuk mengqadha salat. Kenapa? Karena ketiduran. Yang kedua, an-nisyan, lupa. Lupa ya. Lupa itu tidak dosa. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat yang terakhir, ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan sanksi kami, jangan hukum kami karena kami lupa. Lupa itu kita katakan sesuatu yang sifatnya anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Bayangkan kalau kita tidak pernah lupa ya. Subhanallah. Omongan orang yang menyakitkan buat kita itu selalu kita ingat. Sehingga membuat kita apa? Tidak bisa tidur dan rehat. Bukan begitu ibu-ibu? Tapi alhamdulillahnya kita mudah lupa. Subhanallah. Ya. Ingat gak Ustadz? Ana minta maaf kata ibu-ibu nih. Dari Hidayah Sakinah juga. Ana pernah ngomong begini sama Ustadz. Oh saya lupa. Boleh saya ingatkan? Jangan Bu. Takutnya saya sakit hati lagi nanti. Nah seperti itu. Iya kan? Seperti itu. Nah kenapa enggak saya dulu lancip banget lisan saya. Udah jangan diteruskan Bu. Saya sudah lupa. Nanti akhirnya saya ingat. Membuat saya nanti menandain ibu nanti. Seperti itu. Jelas ya? Alhamdulillah kita lupa. Nah termasuk juga kita katakan namanya manusia ya. Manusia itu dinamakan al-insan dikarenakan linisyanihi. Dikarenakan manusia itu punya sifat lupa. Cuma lupa itu ada dua. Ada lupa yang terpuji, ada lupa yang tercela. Lupa yang terpuji yang mendatangkan pahala ketika kita sanggup melupakan khilafnya orang kepada kita. Sanggup untuk melupakan aibnya orang, sanggup untuk melupakan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan duniawi ya yang sifatnya tersebut ya saudara kita, kerabat kita, teman kita memang khilaf kepada kita. Tetapi yang na'udzubillah itu kalau kita itu lupa dalam masalah yang sifatnya kewajiban, itu mazmum lupanya. Subhanallah. Kalau mengasihkan pinjaman, ingat banget. Si fulan punya utang. Tapi kalau dia yang minjam, lupa tuh. Subhanallah. Ketika kita ingatkan, maaf ibu, tante maaf ya. Kenapa ngomong aja? Tante kan punya utang 51 juta sama saya. Kapan? Kapan saya berutang? Ingat nggak waktu itu ini. Oh enggak enggak mungkin saya kan tajirah ya, saya kan kaya, masa ngutang sama ustadz? Ya. Waktu itu ingat nggak tas ibu lupa bawa, kemudian pinjam ATM saya, ingat nggak? Ini loh buktinya, ini ada. Oh iya ya, aku lupa. Subhanallah, seperti itu. Jelas ya ibu-ibu? Nah itu kalau kewajiban itu segera dibayar. Apalagi nih maaf ya berkaitan dengan utang piutang tadi, kalau ada fulus segera dibayar Bu. Jangan ditunda-tunda ya. Kalau kita tunda-tunda padahal kita ada fulus, kita orang kaya ya, itu zalim dan itu dosa besar. Kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, matlul ghani zulmun. Ya, subhanallah. Ya, matlul ghani zulmun atau matlul ghani zulmun. Ya, seorang yang kaya yang ada fulus tapi menunda-nunda pelunasan utangnya itu adalah apa? Kezaliman. Zalim seperti itu. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, zalim di sini maksudnya apa? Dosa besar. Termasuk juga lupa akan hak-haknya Allah. Itu kan hak manusia tadi. Ya, termasuk lupa hak suami, lupa hak istri, ya, Bapak-bapak, dosa loh, Pak. Bapak ketika ijab qabul tadi itu, subhanallah,
Ya qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin mazkur. Aku terima nikahnya dan kawinnya sebagaimana mahar yang tersebut dibayar tunai. Maka pada saat itu kita sebagai laki-laki ya yang menjadi suaminya dia ya, wajib untuk memenuhi segala haknya si istri tadi. Menyediakan rumah, menyediakan mobil, kendaraan, menyediakan pakaian, makannya, minumnya, dan tetek bengek ya berkaitan dengan haknya dia. Ya seperti itu. Kalau kita nggak bisa beli rumah, sewakan dulu ya. Kalau misalnya belum bisa beli mobil, ya naik angkot dulu kan seperti itu. Tapi kan yang jelas tersampaikan semua seperti itu. Nah, tapi Ustadz, kalau sekiranya ya Ustadz, bukan keinginan anak kawin tersebut, keinginan itu perempuan. Dia tersebut yang penting kata dia, kawini aku, status sosial aja yang aku dapatkan. Aku nggak menuntut hakku kok. Benar nih, ada perempuan begitu ibu-ibu? Menurut ibu ada nggak perempuan begitu? Mungkin ada ya, tapi saya belum ketemu lagi seperti itu. Subhanallah. Tapi kalau toh ada juga Bapak ya, bukan berarti menggugurkan kewajiban kita. Bukan berarti apa? Menggugurkan kewajiban kita. Seperti itu. Makanya kan perempuan itu kan kalau sudah jatuh cinta, apapun bisa terjadi seperti itu. Nah, subhanallah kotoran kucing aja terasa coklat seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu ya kita juga sebagai laki-laki juga tahu diri ya subhanallah kita kebetulan ya kita ini cuma alazifih seadanya doang ya subhanallah fulus seadanya rumah seadanya ya kita jangan terlalu berani lah seperti itu daripada kita nanti apa berdosa ya kan berdosa tapi kalau perempuannya mau sekali lagi kita katakan kalau perlu ditulis hitam di atas putih ya seperti itu. Jangan sampai nanti ke depannya ada muskilah dan problem buat Bapak ya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab ya. Begitu kira-kira ya. Nah, jadi siapapun dia ya, siapapun dia, terutama ustadz ya, ini nasihat buat pribadi. Jangan sampai nanti ada di antara kita ini ya subhanallah karena perempuannya mengatakan gak ada masalah ini itu gampang nanti rumah abah yang kasih, mobil nanti mamah yang kasih, kemudian umroh setiap tahun nanti abang yang kasih. Lah jangan diturutin itu. Itu berbahaya buat kita nanti. Itu berbahaya buat kita. Subhanallah ya. Kita nanti akan ditanya di hadapan Allahu Jalla wa'ala tentang responsibility kita, tanggung jawab kita kepada itu wanita. Baik tentang dinnya, agamanya, dan juga termasuk dunianya. Seperti itu. Nah, jadi bapak-bapak sekali lagi sekedar mengingatkan, ini pesan ibu-ibu ya. Walhasil ya jalankanlah hak istri bapak ya. Berkaitan dengan apapun, berkaitan dengan haknya dilaksanakan. Ibu-ibu, pesan ibu sudah saya sampaikan. Nah, seperti itu. Nah, termasuk masalah sholat. Ya kan? Nabi Muhammad pernah lupa juga kan, sebagaimana kita sudah membahas sujud sahwi ya. Salat zuhur 5 rakaat, salat asar pernah 2 rakaat, pernah juga 3 rakaat ya. Kemudian juga pernah lupa tasyahud awal. Artinya Rasulullah pun juga pernah lupa. Nah termasuk juga kita bisa jadi salat lupa saking sibuknya kita. Biasanya begitu, saking sibuknya. Nah ada beberapa kesempatan yang lalu ya, ada seorang perempuan curhat kepada seorang ustadz ya, seperti itu. Bahwasannya dia tersebut mengatakan Ustadz, saya itu lupa akan sholat isya. Kejadiannya begini Ustadz, waktu itu ada resepsi perkawinan ya, pernikahan. Saya ketemu bestie saya yang sudah lama nggak ketemu, ada kali sekitar 30 tahun lebih. Nah namanya orang rindu yang luar biasa itu Ustadz, itu jangankan masalah berkaitan tentang masalah sholat, makan kita berapa piring kita lupa itu waktu itu. Nah seperti itu, someh habis 3 piring. Kemudian keredok habis 2 piring ya. Kemudian nasi kapsah 5 piring. Lupa tuh saking subhanallah rindunya. Orang begitu. Termasuk sholat saat. Ana lupa sholat isya. Nah baru ingat itu pas setelah 1 bulan. Di kajian sakinah ya. Hidayah sakinah. Nah gimana Ustaz ya? Ibu sholat sekarang ini. Ibu apa? Sholat sekarang ini. Nah seperti itu. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridha beliau, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika.
Barang siapa yang lupa akan sholatnya, maka sholatlah ketika dia tersebut ingat. Tidak ada tebusan dosanya kecuali dia melaksanakan ibadah sholat yang dia lupa tadi. Meskipun waktu itu Ustadz kita lagi kajian nih Ustadz, tinggalkan kajian. Bapak atau ibu sholat dulu yang lupa tadi apa? Sholat isya tadi. Sekarang ini Ustadz di waktu duha, iya qadhaan namanya. Jelas ya Bapak Ibu? Disebutnya apa? Qadhaan. Lupa kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Itu alasan yang kedua. Ya, kita tersebut boleh mengqadha salat kenapa? Karena lupa. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala adalah al-hajah aduriyah. Kebutuhan yang sangat mendesak, darurat banget. Ya, dan itu di luar daripada pilihan kita. Contohnya ya, macet total. Kebetulan kita nyetir mobil sendiri. Kita nggak mungkin sholat di dalam mobil sudah. Subhanallah, belum sholat asar nih. Ketemu masjid, ya sudah bisa menghindari kemacetan tadi. Pas maghrib, subhanallah. Gimana sholat asarnya tadi? Diqadha di waktu apa? Di waktu maghrib. Nah itu kebutuhan apa? Mendesak. Sudah nggak sanggup, nggak mungkin dia sholat di dalam mobilnya. Bisa jadi tabrakan kan? Nggak mungkin juga fokus, apalagi khusyuk. Subhanallah, ya seperti itu. Termasuk juga misalnya ya, saya ini seorang dokter. Habis zuhur mau memberikan operasi tindakan. Nah kita ini kan karena sudah terbiasa ya menangani pasien. Subhanallah karena kita ini sangat profesional ya, profesional dokter ya seperti itu. Nah artinya kita paham sudah ini durasi waktu 3 jam selesai. Karena kepedean saya tadi sebagai seorang dokter, subhanallah, qadarullah ada ujian nih. Pasien yang hari ini yang diberikan tindakan atau operasi tadi itu pendarahan. Sehingga menambah waktu atau durasi waktu operasinya. Sampai 7 jam bahkan. Allahu Akbar. Sehingga apa? Salat asar terlewatkan. Saya sebagai dokter gak mungkin bilang sama staf saya yang ikut serta untuk membantu saya untuk mengoperasi pasien ini ketika mendengar azan asar misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk tuh suara azan ke ruangan operasi. Saya gak mungkin bilang sama staf saya, udah deh tinggalkan kita salat dulu. Gak mungkin itu. Bisa qaid ini ya kan. Malpraktek kan seperti itu ya. Ya ini darurat banget seperti itu. Apalagi ini berkaitan tentang jiwa manusia ya. Nyawa manusia. Gak mungkin sudah. Kesimpulannya sudah selesai tuh operasi, datang maghrib. Belum sholat asar. Berarti sholat asarnya apa? Kita qadha. Nah ini yang disebut dengan kebutuhan apa Bu? Mendesak. Jelas ya? Apalagi contohnya Bapak-Bapak, kebutuhan mendesak. Ibu-ibu biasanya banyak contohnya. Apa Bu? Kebutuhan yang mendesak itu. Enggak tahu. Kawinan enggak? Enggak. Jadi pengantin? Alhamdulillah. Jadi pagar ayu? Enggak. Tamu biasa? Enggak ya. Enggak lagi ya. Sama sekali tidak boleh ya. Hatta jadi pengantin. Alhamdulillahnya kan kita ini milenial ya. Kalau yang anak-anak muda kan Gen Z ya. Di atasnya Gen Z itu milenial. Kalau ibu-ibu kita ini apa namanya? Hidayah Sakinah ini ya. Hah? Milenial bukan. Kalau saya kan milenial. Di bawahnya kan Gen Z apa? Ada apa? Milenial di bawahnya ada 3 tuh. Sekarang ini Gen Z apa? Nah ibu-ibu ini saya nggak tahu ini. Kan tahun 70-an, ada yang tahun 60-an ya, 80-an. Seperti itu. Nah, walhasil kita katakan bahwasannya zaman dulu itu kawin susah ya Bu ya. Sampai 3 pakaian. Allahu Akbar. Itu ganti baju dan seterusnya itu berat tuh pakaian zaman dulu. Apalagi pakaian yang memang berat untuk apa? Untuk dilepas tuh. Iya kan? Ingat gak zaman dulu Bu? Di qadha ya salatnya ya Bu? Atau jangan-jangan gak salat ya kan? Seperti itu. Nah banyak kok pengantin yang gak salat. Gimana zaman sekarang aja kita bisa lihat. Contoh ya. Akadnya kapan? Ya habis asar misalnya. Ya habis asar.
itu kan pengantin atau yang mendampingi ya dari keluarga termasuk yang jadi pagar ayu juga ya. Itu zuhur sudah ada di mana? Di hotel atau di gedung itu ya. Jam 1, akadnya kapan? Habis asar. Tapi ngapain sudah sampai di situ? Bahkan sebelumnya sudah sampai. Bukan begitu ibu-ibu? Ngapain tuh bu? Ngapain? Dandan ya. Jujur aja lah bu. Ini sudah bukan off the record lagi, on the record. Dandan subhanallah ya kan. Kita katakan ya. Dan itu kan maaf ya kita nggak berbicara tentang masalah tabarutnya atau masalah bedaknya ya. Kita nggak bicara itu. Nantilah next time kita bicara masalah itu tabarut atau bedak ya. Seperti itu. Nah kita bicara masalah yang berkaitan dengan masalah dandannya itu wanita tadi itu. Subhanallah termasuk pengantinnya kan. Ya subhanallah. Kalau kita memperhatikan ya dari apa yang dilakukan. Terutama pengantin wanita tersebut. Ya, kecuali kalau dia tahan banget. Makanya kan ibu-ibu itu kalau misalnya belum waktunya makan. Kan makannya misalnya yang betul-betul banyak itu setelah maghrib ya. Waktu resepsi pernikahan atau habis isya seperti itu. Ya, itu selalu tuh. Pasti ada besti-bestinya tuh. Teman kongko-kongkonya yang sifatnya itu. Kita jangan makan dulu ya. Jangan makan dulu ya kita. Jangan minum banyak-banyak deh. Kenapa emang? Ya takut kita batal wudhu nanti. Ya kan kalau batal wudhu kan tinggal wudhu lagi. Ini gak tahu ya katrok nih. Subhanallah ya. Subhanallah. Nih lihat nih. Emang bedak zaman dulu ya 1.000 perak, 2.000 perak. Atau 10.000 perak anggap. Nih mahal nih. Berapa bu? Yang hitam bisa putih itu bu? Ya benar jujur gak? Ya kan bu? Iya dong, hitam jadi putih. Makanya kita kadang sebagai laki-laki tertipu banyak. Hah? Hasan putih, kok jadi begini ya? Allahu Akbar. Nah itu bagaimana dia itu sholat. Tetap dalam kondisi begitu. Dan kita itu sanggup untuk menahan ya. Buang air kecil, buang angin ya. Apalagi makannya banyak, apalagi minumnya banyak. Paling cuma 2 sholat, zuhur ke asar. Atau asar ke maghrib, seperti itu. Ini gak berubah-ubah itu bentuk. Subhanallah sampai malam. Ya, artinya ketika ditanya sudah sholat. Ada yang belum sholat nih Ustaz gimana ya? Kodo aja kali ya. Astagfirullahaladzim di kodo. Nah, dan sebagian ibu-ibu itu kan jangan tanya azhar deh. Keras tuh orang mutasyadid. Jangan deh. Kita cari yang Ustadz yang betul-betul under pressure deh. Yang bisa kita tekan siapa ini. Biasanya begitu tuh telepon. Ustadz nih Ustadz. Anda mau tanya nih Ustadz. Ustadz yang di sana keras banget tuh. Ustadz kan kadang kepo juga, Ustadz siapa itu? Kan begitu. Si Azhar keras. Masa gak boleh kodok? Kita kan ini darurat ya kawinan. Subhanallah. Ya deh bu boleh. Karena Ustadznya sudah under pressure. Takut dengan mata galaknya ibu-ibu itu. Allahu Akbar. Jangan bu ya. Ya jadi pengantin kek. Atau jadi pagar ayu kek. Atau jadi pendamping kan. Sebagai ibu mertua. Atau ibunya pengantin ya. Gak boleh itu. Subhanallah. Kan Allahu Akbar. Takut ya kepada Allah Jalla wa'ala. Takut kepada Allah Jalla wa'ala. Gimana keberkahan akan hadir di kawinan tersebut. Kalau pengantinnya gak sholat. Kalau pendamping-pendampingnya itu gak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Seperti itu ya. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi cuma 3 ini saja ya. Boleh untuk mengqadha sholat. Yang pertama apa bapak-bapak? Bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama, bapak-bapak. Ketiduran. Yang kedua, lupa. Yang terakhir, saya sudah bilang bapak-bapak, tetap ibu-ibu yang jawab ya. Kayaknya bapak-bapak nggak ada di sini ya. Allahu Akbar. Coba, halaslah sudah, jangan diteruskan. Nah, ada kasus-kasus ya, ada seorang wanita suci dari haid pas asar, ketika asar. Kewajiban dia untuk melaksanakan ibadah sholat cuma sebatas sholat asar ataukah sholat zuhurnya juga wajib untuk dia kerjakan qadhaan. Asar saja ya. Begitupun juga kalau misalnya seorang perempuan tadinya haid terbangun di malam hari jam 1 malam. Kewajiban dia ya ketika dia mendapatkan suci jam 1 malam tadi dia mandi suci ya.
kemudian melaksanakan ibadah sholat. Yang dia kerjakan itu maghrib dan isya apa isanya doang? Isanya saja. Jika ada seorang perempuan sucinya jam 6:30 pagi, ya, apakah dia wajib untuk sholat subuhnya juga? Tidak. Kenapa? Karena ketika waktu subuh dia masih apa? Masih haid. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya lagi. Jika seorang wanita ya menunda ibadah sholatnya, zuhur udah masuk, ya takdir gampang deh ya, sampai jam 2 baru dia ingin sholat zuhur. Qadarallah ketika masuk ke kamar mandi, ya dia mungkin ada hajatnya buang air kecil sekaligus ngambil air wudhu, ternyata datang tamunya yang bernama haid. Berarti dia sudah tidak bisa sholat lagi kan? Karena ada penghalangnya yaitu haid. Pertanyaan saya, ketika dia sudah suci, apakah dia wajib untuk mengqadha sholat zuhur tadi itu? Tidak wajib dan tidak ada syariatnya untuk mengqadha. Yang ada dia cuma apa? Istighfar saja. Kenapa sampai menunda-nunda apa? Ibadah sholat zuhur tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Taib itu berkaitan dengan masalah apa? Qadha sholat. Adapun yang di masa lalu Bu ya, kita dulu pernah meninggalkan ibadah sholat di masa lalu. Ada dua pendapat, apakah wajib qadha? Yang benar, la yajibu alaihi qadha'uha wa la tasihhu minhu. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha salat yang di masa lalu. Mungkin dulu ya, selain tidak pakai hijab ya, juga apa? Tidak puasa, Ramadan, juga tidak apa? Tidak salat ya, tidak salat. Subhanallah, karena dia sudah mampir di majelis taklim Hidayah Sakinah, dia tersebut bertaubat taubatan nasuha. Ustaz, gimana masa lalu ana Ustaz? Aku ini berlumurkan dengan dosa. Salah satu yang aku tinggalkan ibadah salat. Apakah sekarang wajib untuk mengqadha salat? Kita jawabannya apa? Tidak. Kewajiban ibu cuma bertaubat taubatan nasuha. Dan kalau toh ibu salat ya, juga apa? Tidak sah salatnya. Makanya dikatakan anna man dhayya as-salata zamanan min umrihi summa taba ila Allah taala wastaqama ala dinihi. Barang siapa yang dulunya menyia-nyiakan ibadah salat, ya di seumur umurnya ya, artinya lumayan lama dia meninggalkan salat tersebut, kemudian dapat hidayah, bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala taubatan nasuha, maka cukup bagi dia taubatan nasuha dan istiqamah untuk menjalankan agamanya. Ya, fa innahu la yusalli ma fatahu, dan tidak perlu lagi dia untuk mengqadha salat yang di masa lalu yang dia apa? Dia tinggalkan. Jelas Bapak Ibu? Selesai kita dari masalah qadha. Ada-adaan, lawannya apa? Qadhaan. Jelas ibu-ibu? Jujur ibu-ibu jelas? Ibu-ibu pengurus jelas enggak? Ibu kepala sekolah jelas? Ibu wali kelas jelas? Ibu ketua kelas jelas? Nah, subhanallah, ketua kelas jelas? Saya pingin pengurus dulu yang jelas gitu loh. Nah, jangan sampai sok jelas ya Bu ya, sok paham. Kita pengurus nih. Padahal ketika ditanya, makanya kan ada pesan sponsor kepada Ustadz. Ustadz jangan tanya-tanya ya, itu sama pengurus. Oh, saya ingatkan terus omongan itu. Sehingga saya ulang-ulang terus tuh omongan. Seperti itu. Nah, kenapa saya ingin Hidayah Sakinah ini pengurusnya yang lebih duluan paham. Setelah itu baru loyalisnya, simpatisannya, partisannya ya kan? Seperti itu. Jelas ibu-ibu? Sekali lagi saya tanya, jelas Bu? Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Ya, kalau belum itu berarti nggak jelas tuh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, qasar dan jamak. Qasar itu artinya meringkas salat. Yang 4 jadi 2 rakaat. Itu namanya apa? Qasar salat. Dan mengqasar salat itu, ya, satu-satunya alasan adalah musafir. Dikarenakan kita safar, dikarenakan kita melakukan perjalanan jauh, maka baru diizinkan dan disyariatkan untuk kita meringkas salat yang 4 jadi 2 rakaat. Jelas ibu-ibu? Bapak-bapak jelas? Nah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 101.
wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian tersebut safar, maka tidak mengapa buat kalian untuk meringkas salat yang 4 menjadi 2 rakaat. Surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 101. Naam. Kemudian ada sahabat yang mulia, Ya'la bin Umayyah, bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya Amirul Mukminin, firman Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nisa ayat 101 tentang salat musafir. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Kalian safar, tidak mengapa buat kalian untuk meringkas salat jika kalian takut akan fitnahnya orang-orang kafir. Artinya ini ayat asbabun nuzulnya, sebab turunnya berkaitan tentang peperangan. Boleh untuk apa? Mengqasar salat. Kata Ya'la bin Umayyah, faqad aminan nas. Sekarang kan sudah aman. Apakah ayat ini masih berlaku ketika kita safar, tidak ada peperangan? Apakah boleh kita masih mengqasar salat? Faqala, Umar bin Khattab menjawab, ajibtu mimma ajibta minhu. Ya, itu yang aku herankan, itu yang aku takjubkan, sebagaimana antum heran juga. Itu juga yang aku tanyakan kepada Rasulullah. Pertanyaan antum ini pertanyaan yang aku ajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Faqala. Kemudian Rasulullah menjawab, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbilu sadaqatahu. Iya, tetap berlaku kata Nabi. Itu sedekahnya Allah kepada kalian. Dalam riwayat yang lain, itu hadiahnya Allah Jalla wa Ala untuk kalian. Maka terimalah sedekahnya Allah, terimalah hadiahnya Allah Jalla wa Ala. Faqbilu sadaqatahu. Allahu akbar. Naam. Subhanallah, dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasannya mengqasar salat itu ketika kita musafir hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Nah kemudian dikatakan kapan kita itu dianggap sebagai musafir? Ini ada perdebatan yang panjang ya. Ada yang menentukan dengan hitungan jarak, baik kilometer ataupun mil. Ada juga yang menentukan dengan al-urub, hukum kebiasaan masyarakat ya, seperti itu. Yang menentukan dengan hitungan kilometer atau mil atau jarak, itu perdebatannya pun juga panjang. Ada yang mengatakan kita katakan 85 kilometer, ada yang mengatakan 48 mil, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan bahkan 120, dengan perdebatan dan khilaf yang panjang sekali di antara mereka. Seperti itu. Kalau kita kumpulkan yang menentukan dengan jarak dan hitungan itu, ada kali sekitar 20 pendapat. Ada kali sekitar 20 pendapat. Yang mana yang rajih? Nah itu susah untuk menentukan yang rajih di antara dari banyaknya pendapat yang menentukan dengan jarak atau hitungan tadi itu. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya ketentuannya itu kita katakan dengan hukum masyarakat. Tidak ada hitungan jarak tertentu baik kilometer ataupun mil. Seseorang tersebut dianggap musafir ketika memang suatu masyarakat menghukumi dia itu sebagai musafir. Itu disebut dengan istilah apa? Al-urub. Itu disebut dengan al-urub. Contoh kita orang Jakarta enggak ibu-ibu? Orang Jakarta ke Bandung, kita bilang apa? Musafir tidak? Orang Jakarta ke Surabaya, ibu bilang apa tuh orang? Musafir. Orang Jakarta ke Depok, musafir enggak? Tidak, ya kan? Sudah ngomong tuh langsung. Nah itu disebut dengan apa? Al-urub. Ke Bekasi. Tidak seperti itu. Ke Mangga 2, Mangga Besar. Musafir enggak?
kita naik pesawat ke Surabaya lewat Halim. Ya, 50 menit sampai. Anggaplah 1 jam. Kita ke Mangga Besar atau Mangga 2 ya, hujan lebat seperti sekarang misalnya. Macet total, 3 jam baru nyampe. Yang mana yang musafir? Surabaya. Jelas? Nah, seperti itu. Nah, itu disebut dengan al-uruf ya. Seperti itu. Jelas ibu-ibu? Ke Purwakarta, musafir tidak? Nah, ke Kerawang, musafir. Ke Singapura, ke Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, musafir. Ke Kampung Melayu, ke Tebet, enggak. Tebet yang negeri sana, Tibet ya, saya sengaja. Ibu mengkoreksi apa enggak ya, seperti itu. Nah, Tibet musafir enggak? Musafir. Jelas Bu, gampang kan? Nah, jadi ketentuannya hukum masyarakat itu yang paling tepat dan itu yang paling apa? Paling benar. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau kita menentukan tadi ngambil pendapat yang mana? Seperti itu. Jakarta aja kan sudah luas banget ya kan? Subhanallah, Jakarta kalau ujung ke ujung nih Pak ya. Jakarta Timur, saya di Pondok Kelapa ya, ke Jakarta Barat misalnya yang ujung, kita katakan di daerah Cengkareng misalnya ya, itu berapa kilometer tuh? 30-an, 40-an? Bisa jadi 45 ya, yang jauh-jauh banget seperti itu. Nah ada yang pendapat 45 kilometer misalnya, musafir. Maka kita nggak bisa dikatakan masih kota Jakarta itu. Luas banget, Jawa Barat. Ya kan? Luas banget Jawa Barat, seperti itu. Nah, artinya kita katakan yang paling tepat dalam menghukumi itu adalah berkaitan dengan hukum masyarakat setempat. Jadi kalau orang masyarakat setempat mengatakan, oh dia ketika keluar kota itu ke suatu tempat atau ke suatu negeri atau ke suatu kota dihukumi sebagai musafir, maka berlakulah hukum musafir buat dia. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Bapak Ibu? Nah, itu berkaitan dengan masalah mengqashar salat. Nah, ada satu paket lagi namanya jam'us shalah, menjamak salat. Menjamak salat itu artinya mengumpulkan, menghimpun. Paketnya ada 2 Bapak Ibu. Paket menjamak ada 2. Paket yang pertama zuhur dan asar. Jelas ibu-ibu? Paket yang kedua maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Pastikan ya paketnya, nanti ada pertanyaan loh Bu. Paket yang pertama apa? Zuhur dan asar. Paket yang kedua maghrib dan isya. Ini pembagian secara umum ya. Kalau kita ditanya jamak itu terbagi menjadi berapa? Secara umumnya ada 2. Pertama paket jamak zuhur dan asar. Yang kedua paket jamak maghrib dan isya. Kemudian secara teknis, secara prakteknya dan pelaksanaannya, jamak terbagi menjadi 2 lagi. Secara teknis, secara prakteknya, secara pelaksanaan, jamak terbagi menjadi 2 lagi. Ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Jelas Bapak Ibu? Bisa membedakan 2 pembagian ini Ibu-ibu? Bisa apa tidak? Oke. Maksudnya jamak takdim apa Ustadz? Memajukan. Salat yang kedua dimajukan pelaksanaannya di waktu salat yang pertama. Contohnya zuhur dan asar. Zuhur salat yang keberapa? Pertama. Yang keduanya asar. Jika asar kita majukan pelaksanaannya di waktu zuhur, namanya jamak apa Bapak? Takdim. Jika kita mundurkan salat zuhur di waktu asar, namanya jamak apa? Takhir. Zuhur dulu, apa asar dulu yang kita laksanakan? Zuhur dulu. Jelas ya? Sekali lagi saya tanya, ibu-ibu yang saya tanya bapak-bapak, ibu jangan jawab. Oke? Bapak-bapak, jamak secara umum terbagi berapa Pak? 2. Yang pertama paket zuhur asar. Yang kedua
paket maghrib dan isya. Ibu-ibu, secara teknis dan praktek, jamak terbagi berapa? Yang pertama? Yang kedua? Terakhir. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu. Jika saya sholat asarnya di waktu maghrib, namanya jamak apa qadha? Qadha. Seperti itu. Nah, sholat subuh ada nggak paket jamak? Ada nggak paket qasar? Sampai di sini jelas ya? Oke. Gampang. Qadha sudah kita bahas, qasar sudah kita bahas, jamak sudah kita bahas. Ada kaitannya lagi. Pertanyaan, bolehkah kita mengerjakan sholat sunnah di waktu kita safar? Boleh atau tidak boleh? Boleh. Pertanyaan selanjutnya, tapi kenapa Nabi Muhammad itu meninggalkan qobliyah dan ba'diyah kecuali qobliyah subuh? Apa alasannya? Apa Bu? Itu ibu yang sebelah kiri dulu, samping kiri. Apa Bu? Kenapa Nabi Muhammad itu, kan kata ibu tadi, bahwasannya boleh kita mengerjakan salat sunnah ketika kita safar. Tapi kenapa ya Rasulullah itu untuk qobliyah dan ba'diyah ketika safar beliau tidak kerjakan. Kecuali qobliyah subuh. Apa alasannya Bu? Itulah jawaban yang tepat. Jadi salat subuh itu tidak ada paket jamak, tidak ada paket qasar. Benar. Ibu umur berapa Bu? Yang menjawab tadi umur berapa? 70. Nah, legend ya. Seperti itu. Alhamdulillah, jelas ya. Jadi pertanyaan selanjutnya Bapak-bapak. Kita kan insya Allah akhir Januari ini mau umroh ya. Kemudian kita ketika di Masjidil Haram tidak mau jamak, tidak mau qasar. Karena mengambil fadilah keutamaan dari Masjidil Haram 100.000 salat. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Pertanyaan selanjutnya. Boleh enggak kita qobliyah dan ba'diyah? Kenapa boleh ibu-ibu? Salah Bapak-bapak. Bagus sekali ini Bapak-bapak salah. Maka pulang ke rumah gimana coba jawabannya? Subhanallah. Apa alasannya? Karena kita tidak menjamak dan mengqasar salat. Jelas ya? Itu jawabannya Pak. Jadi qobliyah dan ba'diyah itu ada jika kita tidak menjamak dan tidak mengqasar salat. Tapi qobliyah dan ba'diyah itu tidak ada dikarenakan kita sedang apa? Menjamak atau mengqasar salat. Jelas ya? Nah, seperti itu. Jelas ibu-ibu? Alhamdulillah ya Allah. Baru tahun ya 2024 saya ya 2025 ini. Setelah dari tahun berapa? 83 ya kajian Hidayah Sakinah ini. Nah, baru paham sekarang ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Termasuk ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Wanita boleh enggak salat Jumat? Boleh, tidak mengapa. Tapi yang wajib salat Jumat siapa? Laki-laki yang sehat walafiat dan mukim. Status kita Bapak, kalau ke Mekah musafir apa mukim? Jika kita tidak ingin salat Jumat dosa enggak? Tapi wajibnya salat zuhur kan? Seperti itu. Tapi kan eman, sayang. Bukan begitu. Begitu juga ibu-ibu ini Masya Allah. Jauh-jauh nih. Dan mengeluarkan biaya mahal. Ya, Hidayah Sakinah kan nggak mau yang kelas, maaf ya, kelas hemat, nggak mau umrahnya. Kelasnya kan premium, kan seperti itu. Eksekutif banget gitu loh. Yang 70 juta ke atas atau 100 juta kan. Subhanallah, cuma yang saya pikirkan kan kita nih sebagai keponakan itu kadang berpikir begini loh. Ini tanteku ini gimana sih seperti itu loh. Sudah mahal-mahal mengeluarkan biaya dan seterusnya. Kan tujuannya untuk ibadah di Masjidil Haram. Tapi yang aku lihat nih, subhanallah sebagai keponakan ya melihat ya, ini bibi atau tante kita atau ame atau halati kita ini. Allahu Akbar, salatnya di kamar hotelnya. Kata tante sih ya, kata amati itu ini instruksi ustadz gitu loh. Sekarang gini lah tante kan bayarnya mahal. Yang kedua juga kalau tante salat di kamar hotel juga, ya artinya buat apa datang ke sini?
Seperti itu ya. Terlepas ya mungkin ada perdebatan. Tante sih Masya Allah. Kan yang eksekutif banget itu ya. Yang premium banget gitu loh untuk umrahnya kan seperti itu. Hotelnya pasti bintang 5 yang dekat Masjidil Haram. Darut Tauhid atau hotel-hotel yang ada di apa kita katakan Tauk Zamzam ya. Seperti itu. Raffles lagi hotelnya kan seperti itu. Minimal Swiss Makom kan ibu-ibu Hidayah Sakinah ini. Subhanallah. Nah tapi kalau yang jauh-jauh ya. Mungkin majlis taklim yang lain gitu kan, gak seperti Hidayah Sakinah ya. Mungkin yang maaf, yang hotelnya jauh kita katakan bisa jadi di daerah Ajiziyah ya. Seperti itu. Kita sebagai suami juga ketika meninggalkan dia ada rasa takut gak Bu? Ada rasa takut lah. Seperti itu ya, kalau misalnya suaminya sudah tua, istrinya sudah tua ya. Itu mungkin gak takut lagi, sekalian dia dihibahkan kan seperti itu. Nah iya kan ibu bilang tadi enggak. Kalau suami yang sayang itu, ya Allah jauh banget, jangan-jangan di apa-apain nih istriku di sana kan seperti itu. Dan kita fungsi dan manfaat ya dari sholat di rumah. Benar kalau kita mukimah ya, afdalnya wanita sholat di kamar rumahnya sendiri. Tujuannya kenapa sih Bu? Kita sholat di kamar rumah kita sendiri itu? Tujuan utamanya apa Bu? Ibu. Lah, bukan. Apa Pak? Tujuan wanita itu sholat di kamar rumahnya sendiri itu kalau dia mukimah. Kenapa? Menghindari dari fitnah. Lebih daripada itu? Keamanan. Bukan begitu? Keamanan dong. Itu tujuan utamanya, aman. Subhanallah. Kalau sholat di kamar, rumahnya sendiri aman dari fitnah, aman dari gangguan, aman dari macam-macam kan? Seperti itu. Nah, maka saran saya ya ibu-ibu, kalau misalnya ya ke Mekah juga, apalagi umur sudah legend begini ya, kita katakan ambil fadilah keutamaan Masjidil Haram itu. Jangan sia-siakan. Yang lucunya lagi nih ibu-ibu ini Masya Allah maaf ya, maaf banget nih ya. Anggaplah nih keponakan ngomong kan biasa sama tante ya seperti itu. Walhasil sama bibinya sendiri atau ame atau halatinya sendiri ya seperti itu. Ya artinya gini ya, yang saya perhatikan ya tante sama ame sama halati ini, kalau sholat di kamar hotel, tapi shopping itu setiap jam, itu bisa. Makan keluar dari kamar hotel, bisa. Shopping bisa banget. Jalan-jalan bisa banget. Bukan begitu Bu? Tapi ketika sholat, kamar. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya saya mungkin berbeda ya dengan ustadz yang lain itu. Kita katakan saya tetap ibu sholat Bu. Kapan lagi ibu kesini nanti. Ibu kan tujuan kesini kan untuk ibadah. Selain melaksanakan tawaf sunnah kan. Habis itu sholat sunnah tawafnya. Kemudian setelah itu kan ibadah-ibadah sholatnya usahakan di mana? Dalam Masjidil Haram. 100.000 sholat loh luar biasa. Termasuk di mana Ustadz? Jumatan. Nah, termasuk apa? Jumatan ya salam. Sholat berjamaah di Masjidil Haram. Ya itu kan pahalanya itu bukan 27, bukan 25, itu minimalnya. Ya, dapatnya kita itu pahalanya sebanyak jamaahnya. Sebanyak apa? Jamaahnya. Makanya Bapak-bapak, kita kalau mencari masjid itu, masjid yang besar kenapa? Karena asumsi kita kalau masjid yang besar itu banyak apa? Jamaahnya. Seperti itu. Itu yang membuat pahala kita lebih besar ketimbang sholat di masjid atau mushola kecil. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab, termasuk Jumatan. Cobalah Jumatan ibu-ibu sekali-sekali ya. Di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Pahalanya besar. Seperti itu. Boleh ikut Jumatan. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kira-kira ibu. Nah, yang lucu lagi nih aneh ya. Habis Jumatan ada ibu-ibu misalnya. Kita kenal kebetulan pas sama-sama di Mekah. Lah, tante mau kemana? Mau ke masjid. Loh, mau ngapain? Lagi ramai begini, mau sholat zuhur, ya Allah. Tadi enggak ikut Jumatan. Kata Ustadz, enggak, jangan ikut Jumatan. Ustadz siapa yang ngomong begitu? Ya, kita kan subhanallah kalau salah itu pasti bawa Ustadz. Ustadz itu betul-betul ya, Allahu Akbar. Jadi korban betul itu kadang. Nah seperti itu, Allahu a'lam. Taib ala kulli hal, kita musafir. Boleh enggak kita ikut Jumatan Bapak-bapak? Boleh. Kemudian kita musafir ini kan kemarin ya,
akhir Desember kemarin kita holiday ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Hidayah Sakinah holiday juga enggak? Nikmati hidup ya Bapak Ibu. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmati, jangan di rumah aja. Ya Allah, ngeram akhirnya bertelur lagi loh seperti itu. Nah, ajak suaminya, ajak anaknya, jalan-jalan ya. Seperti itu. Ke tempat-tempat yang tempat-tempat yang mubah, tempat-tempat yang enggak bikin kita dosa kan? Seperti itu. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kita nikmati hidup lah. Jangan tuh bapak-bapak sudah di rumah tuh istrinya, bapak keluar dikunci dari luar. Lewatan itu. Kenapa sih? Ya Allah, kawin buat apa sih? Buat di kamar doang. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dan kita sebagai suami jangan bakhil ya sama istri sendiri. Ajaklah dia itu. Jangan yang kita sendiri ceritanya doang. Oh aku tadi ke sana, oh nikmat banget itu tempat. Itu istrinya cuma gigit jari sama ngeces tuh. Allah suamiku, ya Allah akbar. La haula wala. Jangan ya, ibu jangan cari mantu yang model begitu bu. Nah, yang cari mantu yang betul-betul menyenangkan buat ya anak kita seperti itu. Tentunya ya agamanya ada pasti, dunianya juga ada, punya amanah dunia dan akhirat kan seperti itu. Nikmati hidup ya seperti itu. Nikmati wabtagi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya kan? Ya, apa yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan akhirat. Tapi kita juga tidak lupa kita masih hidup di dunia. Ambillah bagian kita. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Boleh enggak sih Bu jalan-jalan Bu? Holiday boleh? Ya boleh. Kenapa enggak dilakukan? Kan begitu. Subhanallah. Suami bakhil Ustaz, suami bakhil. Subhanallah. Dan saya yakin enggak ada ustadz yang melarang. Ada ustadz yang melarang Bu? Enggak. Enggak perlu Ibu ya ketika ada kejumutan, jumut banget ya Allah. Ketemu emak-emak Hidayah Sakinah lagi, ya Allah. Karena ada bosannya ya kan seperti itu. Nah boleh tuh kita cari ya suasana baru dan seterusnya seperti itu. Sebagai apa? Ya untuk berpikir tentang ciptaan Allah Jalla Jalaluh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah kebetulan hari Jumat. Kita ikut Jumatan. Boleh gak Bapak? Pertanyaan yang kedua. Kita kan musafir. Punya hak menjamak sholat. Boleh nggak sholat Jumat dijamak dengan asar? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan seperti ibu tadi, tidak. Karena Rasulullah nggak bikin Jumatan, benar. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, laisa al musafir Jumatun. Ya, tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi musafir, benar. Nah, dulu kan kondisi masjid itu sedikit. Membuat apa? Nabi Muhammad SAW tidak bikin apa? Jumatan, seperti itu. Sekarang subhanallah apalagi kita liburannya ya, maaf. Ya di dalam negeri sendiri gitu ya. Masjid kan banyak. Subhanallah masjid, kita jalan sedikit, masjid lagi. 1 kilo lagi, masjid lagi. 2 kilo lagi, masjid lagi. Subhanallah. Nah kita ikut Jumatan, boleh. Tidak mengapa demikian. Menjamaknya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama pasti alasannya karena Rasulullah nggak bikin Jumatan. Itu saja. Nah, jadi nggak boleh karena Jumatan itu berbeda dengan sholat zuhur kata mereka. Fadilah keutamaannya juga apa? Berbeda. Kewajibannya juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Itu alasan. Termasuk ya alasan mereka yang wajib Jumatan, laki-laki yang mukim, kemudian yang sehat walafiat. Yang sakit tidak wajib Jumatan, tapi wajib zuhur. Nah, itu alasan pendapat pertama. Pendapat yang kedua boleh. Sholat Jumat dijamak dengan apa? Dengan asar. Alasannya apa? Pertanyaannya kata mereka. Kalau kita sudah sholat Jumat, gugur enggak kewajiban sholat zuhur? Yakin Bu gugur? Gugur kan? Seperti itu. Jangankan laki-laki, ibu ikut Jumatan boleh enggak Bu? Gugur enggak kewajiban sholat zuhur ibu? Gugur. Berarti sama enggak dengan zuhur? Statusnya seimbang enggak? Sepadan enggak? Sepadan. Berarti boleh juga dong dijamak dengan asar. Saya lebih condong memilih pendapat yang kedua. Salat Jumat boleh dijamak dengan apa? Dengan asar. Seperti itu. Apalagi kita terburu-buru kan. Ada 5 tempat lagi nih. Tempat-tempat indah yang belum kita datangi kan. Seperti itu. Nah, belum lagi kan yang lain-lainnya kan. Seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Tapi Ustadz seandainya Ustadz ya. Anak kita ini jalan ya. Kita jalan pas hari Jumat.
Kemudian kita kan jalan-jalan lebih banyak nih. Bukan dalam rangka ibadah nih Ustaz. Jalan-jalan sesuatu yang mubah dan tidak ada maksiatnya. Insya Allah tidak ada maksiatnya. Nah kemudian kita lewati masjid yang Jumatan. Boleh enggak? Karena kita mau jamak takhir aja ketika sampai tujuan. Boleh enggak? Boleh juga. Tidak mengapa seperti itu. Tidak mengapa yang seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Wallahu a'lam bishawab. Nah ini poin-poin penting ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang menjadi kebiasaan Bapak dan Ibu sholat sunnah ya. Ketika safar masih boleh nggak dikerjakan? Boleh, tidak mengapa. Terus ya ibu-ibu yang terbiasa sholat duha. Ketika musafir tetap sholat duha ya. Bagi Bapak dan Ibu yang biasa sholat tahajud dan witir. Ketika safar tetap tahajud dan witir. Bagi Bapak dan Ibu ya yang mengerjakan sholat sunnah wudu terbiasa dengan itu tetap dikerjakan ketika kita apa? Musafir. Nah, qobliyah dan ba'diyah tetap ada jika apa? Jika tidak ada jamak dan qasar. Tapi kalau ada jamak dan qasar berarti qobliyah dan ba'diyahnya apa? Tidak ada ya. Termasuk sholat jenazah ya, kerjakan juga. Seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan setiap sholat tuh ada tuh jenazah. Kita ikut serta di situ. Jangan karena alasan musafir tidak ikut sholat jenazah. Tidak ada yang seperti itu. Itu pahalanya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kita berkaitan tentang masalah qasar ya dan juga jamak. Dan jamak ini secara singkat dibolehkan ada tiga alasan. Jamak dibolehkan, beda ya. Kalau qasar salat Ibu alasannya cuma berapa? La haula wala quwata. Qasar salat. Qasar salat itu artinya apa? Meringkas. Boleh kita mengqasar salat yang 4 jadi 2, alasannya apa Bu? Satu-satunya alasan karena kita apa? Musafir. Berbeda enggak dengan jamak? Kalau jamak menggabungkan 2 salat, paketnya ada berapa tadi? Yang pertama zuhur dan asar, paket yang kedua maghrib dan isya. Dan jamak itu alasannya cuma 3. Alasan boleh menjamak salat cuma ada 3. Yang pertama Ibu, Bapak, karena kita musafir. Jadi musafir itu selain dia tersebut punya hak untuk mengqasar salat, juga boleh juga untuk apa? Menjamak salat. Jelas Ibu? Yang kedua karena sakit berat. Sakitnya berat ya, sakit yang membuat dia tidak bisa salat sebagaimana mestinya. Tapi kalau sakit ringan jangan Bu ya, jangan menjamak salat. Misalnya nih di antara ibu-ibu kejepit pintu, sakit kan? Kita oles balsem, ya itu sudah sembuh kan? Seperti itu. Atau minyak apalah, zaitun atau minyak ya yang sifatnya tersebut bisa menyembuhkan ya dari bengkak tadi itu. Jelas? Ini sakit berat yang membuat kita tidak bisa sholat sebagaimana normalnya. Saya mau tanya ya berkaitan dengan teman kita yang sakit vertigo katanya itu. Itu benar ya nggak bisa bangun sama sekali? Berarti sakit berat ya Bapak Ibu? Kalau berdiri pusing, bisa jatuh. Berat nggak itu? Berat ya. Ada Pak Dokter nggak di sini? Ada Bu Dokter? Berat nggak Bu Dokter itu? Berat ya. Berarti boleh nggak menjamak sholat ya? Boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, termasuk juga stroke. Berat apa ringan? Berat ya. Boleh nggak dia menjamak sholat? Seumur hidupnya nih habis stroke dia nggak sembuh-sembuh lagi. Di kamar aja tuh. Kesian. Berat. Boleh jamak sholat. Tapi 4-4 apa 2-2? 4-4. Karena dia ada di Jakarta. Tapi kalau misalnya dia sakitnya ya di rumah sakit Elizabeth yang ada di Singapura. 4-4 apa 2-2? 2-2. Kenapa? Karena sakit apa karena musafir? Karena musafir. Jelas ya? Yang ketiga alasannya kebutuhan yang sangat mendesak. Contohnya tadi seorang dokter mau mengoperasi ya. Dokter sudah memperkirakan ini 8 jam atau 9 jam. Berarti asar lewat nih. Berarti apa? Dia boleh majukan sholat asar dikerjakan di waktu zuhur. Namanya apa tadi Bu? Jamak takdim. Jelas ya? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Nah kemudian atau misalnya dia operasi pagi-pagi jam 8 pagi. Waktunya itu bisa jadi sampai 9 jam tadi, zuhur lewat. Berarti dia jamak takhir nantinya. Seperti itu. Nah itu kebutuhan yang mendesak, seperti itu. Apalagi contohnya, misalnya saya tanya ya, min 2 Idul Fitri, saya mau ke Bandung. Pak macet gak Pak? Ustadz macet banget. Lewat darat gak bisa deh. Ustadz kalau ingin cepat naik pesawat ya, atau naik helikopter ya, seperti itu. Nah, berarti saya mau lewat darat nih, naik motor, naik mobil. Wah, apalagi naik mobil Ustadz, macet banget. Keluar kapan? Habis zuhur. Waduh, apalagi. Kemungkinan bisa mampir ke rest area. Nggak bisa Ustadz, nggak bisa mampir. Nah, karena kebutuhan yang mendesak tadi, asal saya majukan pelaksanaannya di waktu zuhur. Boleh atau tidak boleh? Saya masih di Jakarta, boleh atau tidak boleh? 4-4 apa 2-2? Begitu, 4-4. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Itu yang disebut dengan apa? Kebutuhan yang sangat mendesak. Pertanyaan, saya diundang teman ke Bogor ya, ke Bogor kan musafir ya. Atau ke Cipanas misalnya kan musafir. Kemudian biasanya mereka itu melakukan akdun nikah ya, itu setelah zuhur. Saya salat zuhur dan asar secara jamak takdim di Bogor tadi itu. Setelah jam 1 siang atau jam 2 siang saya pulang lagi ke Jakarta. Sekarang kan asar jam berapa? Jam 3 siang lewat 3 apa? Lewat berapa? Jam 3 lewat 29. Ya. Pukul 15 lewat 29 menit. Sampai di sini jam 3. Saya bilang sama ya, my love, istri saya ya. Saya bilang, ya jangan, saya mau tidur, mau istirahat. Tolong jangan dibangunkan saya meskipun asar masuk. Aku udah sholat apa? Sudah sholat asar tadi di Bogor. Ya. Boleh nggak begitu Pak? Boleh ya. Kenapa? Meskipun ada waktu Ustadz. Meskipun, ini belum masuk waktu malah. Asarnya belum tiba. Kita kembali misalnya asar di sini. Karena sudah sholat di sana, sudah gugur kewajiban tersebut. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Musafir apa tidak Bogor? Musafir. Puncak musafir apa tidak? Musafir. Cipanas? Cianjur? Sukabumi? Cicurug? Nah. Musafir tidak? Musafir. Ciawi? Ya iya, begitulah musafir ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Bapak. Itu setiap hari begitu? Setiap hari begitu? Antum sholat maghrib di mana? Kalau saya mengatakan Bapak kalau tahu sudah macet total, Bapak pulangnya dari kantor itu habis maghrib. Sholat maghribnya di mana? Di kantor. Tiap hari begitu. Na'udzubillah Pak. Antum tadi kan jam 5:30 atau jam 5:30 ya baru keluar kantor, tunggu maghrib di situ. Atau kalau antum naik motor kan lebih enak, mampir kemana? Ke masjid ya. Yang masalah kan kalau naik mobil. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau misalnya tiap hari seperti itu, alangkah baiknya antum nunggu maghrib dulu, habis maghrib baru antum pulang dari kantor antum. Seperti itu Pak, wallahu a'lam. Ibu-ibu, belum selesai loh kajian Bu. Nah, jangan bikin kajian dulu Bu. Saya ibu-ibu nih, pertanyaan ibu-ibu banyak banget nih. Mudah-mudahan gak curhat ya. Saya kalau curhat gak mau, saya serahkan sama ustadz yang lain. Apalagi cerita tentang suaminya, karena saya kenal dengan suami ibu ya. Pahalanya sama tidak kalau di Mekah sholat di Masjidil Haram dengan di hotel? Ya begini ya, 100.000 sholat itu kita sepakat ulama dapatin di Masjidil Haram. Sekelompok ulama, bahkan kita bisa katakan mayoritas ulama mengatakan selama di tanah haram Mekah
insya Allah kita masih dapat 100.000 itu. Dimanapun tempatnya ya. Cuma tetap yang afdol di mana sholatnya? Di Masjidil Haram seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah bagi saya buat ibu-ibu juga ya. Seperti itu ya. Maksud saya terlepas ya. Ini memang ada perkataan dari syekh atau dari ustadz kita ya. Yang menyuruh ibu-ibu itu sholat di kamarnya saja. Cuma saya berpikirnya beginilah. Saya mau tanya jujur ibu ya. Ibu datang ke sana itu tujuannya untuk apa bu? Ke Mekah itu. Untuk sholat di kamar hotel apa di Masjidil Haram bu? Untuk ziarah Masjidil Haram apa hotel yang tadi yang ada di Tower Zam-Zam tadi itu? Kan pasti ke masjid dong. Seperti itu. Maka ya ke masjid lah. Ya, ambil fadilah keutamaan Masjidil Haram tersebut. Wallahu alam bissawab. Naam. Karena berkaitan dengan wanita yang afdol, yang utama ya, sholat di kamarnya itu di rumah mukimnya. Ya, bukan ketika safar. Safar itu tempat persinggahan, hotel itu tempat apa? Persinggahan. 3-4 hari habis itu diusir orang. Seperti itu, jelas ya? Nah, kecuali ingin tamdid, ingin apa istilahnya extend lagi, ingin memperpanjang lagi, beda cerita. Yang jelas bahwasanya hotel itu tempat persinggahan, bukan rumahnya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kuburan hukumnya apa? Bila ditumpuk satu kuburan untuk beberapa orang, boleh. Tidak mengapa. Nanti kalau misalnya kita ya Hidayah Sakinah ini ada wakaf tanah kuburan, siapapun boleh masuk di situ untuk dimakamkan, tapi jangan pakai syarat. Di tempat kita ini sayangnya ya, kalau sudah abahnya atau uminya dikubur di situ, itu menjadi hak dia. Jadi yang lain itu tidak berhak. Ini beratnya kita ini. Apalagi kita tinggal di Jakarta. Betapa banyaknya orang kesusahan untuk cari tempat pemakaman tadi. Saya berharap betul ya, dimulai dari pemerintah nanti insya Allah dari pemimpin-pemimpin kita itu mencanangkan tempat pemakaman tersebut itu sifatnya umum. Siapapun yang dikuburkan di situ monggo silahkan selama dia muslim ya. Kemudian nanti ketika ada yang meninggal lagi boleh ditumpuk di kuburan yang sama seperti itu. Sebagaimana di Baki itu. Ya. Keadaannya seperti itu aja kan. Kenapa? Karena memang tidak ada yang mengklaim, oh ini kuburan kakek saya, ini kuburan nenek moyang saya. Enggak. Kalau di tempat kita kan enggak. Itu masalahnya. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan ya ke depan itu ada peraturan nanti. Karena susahnya ya tanah pemakaman itu, ke depan itu boleh siapapun yang meninggal di antara kita itu dikubur di situ, tapi jangan diklaim sebagai kuburan keluarganya. Jadi ketika ada orang lain yang masuk ke kuburan dia lagi di situ, mau jenis kelaminnya laki ataupun perempuan, langsung dikubur di situ saja. Begitu kira-kira ya, untuk mengatasi apa kurangnya tanah pemakaman atau kuburan tersebut. Seperti itu. Nah saya cuma bicara ya, tapi saya nggak punya otoriti seperti itu. Yang punya otoriti adalah pihak yang punya yang berwenang seperti itu. Dari kalangan pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Ustadz apakah rehlah ke Pulau Seribu itu safar? Safar enggak? Safar. Beda pulau kan? Meskipun itu bagian Jakarta ya. Cuma orang kita pasti bilang kalau ke sana apa? Musafir. Seperti itu. Wallahu a'lam. Seperti Jawa Barat itu luas banget tuh. Orang Bandung ke Garut. Bilangnya apa? Musafir enggak? Musafir. Orang Garut ke Bandung juga apa? Bilangnya apa? Musafir juga seperti itu. Karena luasnya Jawa Barat itu. Termasuk Jakarta juga luas. Kita nih orang Jakarta Timur ke Pulau Seribu. Musafir enggak? Musafir. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun satu wilayah ibu kota Jakarta ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya Allah curhat lagi. Ustadz apabila menjamak takdim atau takhir pada saat niat apakah kita niatkan pakai kalimat takdim
Dalam hati kita muncul seketika itu. Salat asar dimajukan pelaksanaannya di waktu zuhur. Berarti muncul niatan kita apa? Pasti jamak takdim. Kalau salat zuhur dimundurkan pelaksanaannya di waktu asar, pasti muncul tuh niatan kita apa? Jamak takhir. Otomatis muncul itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dimunculkan niatnya itu. Pasti muncul, tapi kalau misalnya nggak muncul-muncul, dimunculkan niatnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz ingin bertanya apakah gerakan salat laki-laki dan perempuan itu sama? Sama, nggak ada bedanya. Takbiratul ihram ya, atau mengangkat tangan, misalnya kan ada tempat-tempat. Ya, jari jemari jangan terbuka begini, jangan juga tertutup rapat, agak direnggangkan sedikit. Kemudian takbir misalnya. Boleh dengan sejajar dengan pundak jari jemari ini, atau ibu jari percis di bawah daun telinga ini. Laki-laki perempuan sama, tidak ada bedanya. Karena apa? Perempuan itu saudara sekandungnya laki-laki, kata Nabi SAW. Artinya dalam masalah hukum itu sama, tidak ada bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali yang ada dalil khusus nanti berkaitan dengan aurat, itu kan khusus. Auratnya perempuan seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan kan, seperti itu. Sedangkan aurat laki-laki yang wajib ditutupi ketika sholat itu pusar sampai ke lutut. Nah itu pengecualian kita katakan. Tapi secara umum gerakan-gerakan sholat laki-laki dan perempuan itu apa? Sama, tidak ada bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apakah wajib mengganti puasa Ramadan bagi wanita menyusui atau hanya cukup dengan membayar fidyah saja? Ini ada 3 pendapat ya bagi perempuan hamil dan menyusui. Pendapat yang pertama mengatakan wajib dua-duanya. Selain bayar fidyah juga berpuasa. Dan ini tidak ada dalilnya ya, dan ini pendapat yang salah. Pendapat yang kedua, pendapat mayoritas ulama mengatakan wajib qadha saja, puasa saja tanpa fidyah. Pendapat yang ketiga, ini pendapat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, cukup fidyah tok. Cukup fidyah tok. Saya pribadi mengambil pendapat yang ketiga. Perempuan hamil dan perempuan menyusui itu cuma wajibnya fidyahnya saja. Kalau dia sudah bayar fidyah, berarti sudah gugur kewajiban dia untuk ya membayar utang puasa. Berarti dia sudah dianggap apa? Lunas. Kalau sudah bayar fidyah berarti sudah dianggap apa? Lunas ya. Ada 4 golongan yang disyariatkan dan dibolehkan untuk membayar dengan fidyah tok. Yang pertama orang yang sakit permanen. Sakitnya menahun, gak sembuh-sembuh. Yang kedua adalah lansia, legend banget ya, yang dia sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Ya, artinya orang tua ada embel-embel apa? Tidak sanggup lagi berpuasa secara fisiknya. Tapi kalau orang tua seperti ibu-ibu Hidayah Sakinah ini kan legend juga. Ada yang 70, ada yang 80. Masih kuat nggak puasa bu? Nah berarti tidak boleh tuh beliau ganti dengan fidyah. Dia harus wajib membayar dengan apa? Puasa juga ya. Seperti itu, dengan berpuasa lagi. Yang ketiga perempuan hamil. Yang keempat perempuan yang menyusui. Wallahu a'lam bishawab. Sebaiknya wanita sholat di rumah setelah azan selesai atau setelah iqamah di masjid ketika masuk waktu sholat. Jangan menunggu iqamah. Artinya azan selesai dia jawabi, kemudian dia ingin langsung qobliyah, monggo silahkan. Setelah menjawab azan, kemudian setelah itu baru sholat. Jangan menunggu iqamatus sholat. Sama dengan hari Jumat itu, sebagian ibu-ibu itu menunggu suaminya datang. Habis Jumatan baru sholat zuhur, bukan begitu bu? Iya kan? Seperti itu. Ya kalau suaminya kembali ke rumah, kalau suaminya mampir dulu, ya kan? Akhirnya maghrib baru datang suaminya. Jadi kita katakan ketika sudah terdengar masuk waktu ya, waktu sholat seperti zuhur misalnya atau Jumatan, maka ibu sudah boleh mengerjakan sholat zuhurnya di mana? Di rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau sholat subuh suka telat karena ketiduran sehabis sholat tahajud? Nah, inilah dia ya. Biasanya saya sehabis sholat tahajud suka ngantuk lagi. Sholat subuh saya jadi telat kira-kira jam 5.30 sampai 6. Waduh.
Ini nggak punya pasangan kali ya, yang bertanya ini. Nggak ada yang membangunkan. Tahajud boleh, ibu-ibu ya. Kalau sekiranya ibu kehabis tahajud itu ngantuk banget, ya lebih bagus ibu nggak tahajud. Ibu tidur aja, supaya jangan sampai apa? Salat subuhnya terlambat. Jadi jangan sampai akibat sunnah kita kerjakan, kewajiban kita tinggalkan. Sebagian kita ini Masya Allah sedekah, utang belum bayar-bayar. Kan lucu, harusnya utang dulu. Subhanallah, oh Masya Allah tuh Ustadz. Ya, itu untuk hidayah sakinah, wah dia banyak banget sumbangannya. Dari meja, dari kursi, makanan, kemudian minuman, macam-macam sudah. Tapi dia punya utang. Ah sama Ustadz? Iya. Berapa? Banyak lah. Ya segitu. Subhanallah. Nah. Allahu Akbar. Ya kalau ditagih marah. Dan sana. Itu kan gak benar. Sama dengan tadi. Tahajudnya rajin. Tapi salat subuh terlambat. Ya kita katakan. Itu sama juga bohong ya. Artinya tahajud oke, silahkan. Tapi pastikan salat subuh jangan apa? Terlambat. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Nah, satu lagi ya. Mencari pertanyaan yang mudah dijawab. Nah, sebentar. Udah cukup Ibu. Cukup Pak. Ini ibu-ibu Pak. Nah, jadi Bapak ngalah aja hari ini ya sama ibu-ibu. Nah. Tayyib curhat lagi ya Allah. Ustadz dalam masalah berwudu, kumur-kumur, istinsyak, itu hukumnya wajib apa sunnah? Yang benar sunnah. Jadi kan ada 8 tahapan atau 9 tahapan dalam masalah berwudu. Yang wajib itu cuma 4. Membasuh wajah, tangan sampai ke siku, mengusap kepala dan kedua telinga, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Sedangkan selain itu hukumnya apa? Sunnah ya, baca bismillah sunnah. Berkumur-kumur membersihkan hidung sunnah ya. Hitungan 3 kali itu sunnah. Seperti itu. Wallahu alam bissawab. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allahu Jalla wa'ala. Sehat walafiat. Dimudahkan dalam masalah rezeki dan nikmat. Dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allahu Jalla Jalaluh. Terhindar dari musibah dan malapetaka, dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.